Di ITB itu sebenarnya kegiatannya nggak cuma belajar atau ngerjain tes, ngerjain praktikum, dan sebagainya. Sebenarnya tuh mahasiswa ITB tuh banyak kegiatan yang seru tuh. Misalnya deh, kalau kalian awal-awal masuk tuh, ada yang namanya OSKM atau Orientasi Studi Keluarga Mahasiswa. Nah, itu gunanya apa sih? Nah, itu gunanya biar kalian bisa lebih kenal ITB. Terus juga kalian bisa tahu sejarahnya, terus apa yang bisa kalian lakukan di ITB, apa aja sih yang ada di ITB. Tapi santai aja kok, emang itu kayak kesannya serius gitu ya, tapi have fun aja lah yang penting. Dan gak kalah seru, di ITB juga gak jarang ngadain konser. Nah, terus juga ada yang namanya UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa. Nah, di ITB tuh ya, katanya ada sampai puluhan gitu. Jadi, kalian nggak mungkin lah nggak tertarik. Pasti ada satu yang bikin kalian, aduh, pengen tuh masuk itu, pengen. Ya, jadi masuk aja deh. Terus juga ada namanya TPB Cup tuh. Nah, jadi itu kayak ajang lomba buat antar fakultas untuk yang tahun pertama, jadi buat maba-maba gitu. Nah, biasanya dilombain tuh cabang-cabang olahraga kayak tenis, futsal, basket, dan lain-lain gitu. Mungkin kalau kalian tertarik jadi atlet tuh, boleh tuh. Seru kan? Tapi nggak hanya itu aja, ada yang lebih seru. Di ITB itu ngajarin mahasiswanya udah bisa menjadi mahasiswa yang solid. Nah, terus satu hal lagi yang seru itu pas wisuda. Nah, biasanya mahasiswa-mahasiswa itu dari tingkat pertama sampai terakhir itu pasti ikut buat meriahin pas arak-arakan wisuda. Nah, jadi apalagi pas hari wisuda tuh rame banget tuh. Isinya mahasiswa ITB semua tuh, daerah ITB. Parah. Seru kan? Tapi nggak hanya itu aja, kita juga banyak ngadain jalan-jalan bareng seangkatan. Nih contohnya.
Selain dari kegiatan-kegiatan tadi, di ITB juga banyak mengajarkan kita bagaimana caranya berjualan. Ini contohnya. Guys, dibeli ya fishbowl-nya 3.100, 10.004. Ada juga gorengan-gorengan jajanan pasar 2.500, sama ada roti goreng, roti yolan harganya cuma 3.000 doang kok. Dibeli ya. Dibeli ya guys. Di mana sekarang kita Lex? Nah, sekarang gua ada di GKU Timur lantai 4. Saya masih banyak lagi yang bisa dilakuin di ITB ini. Pasti banyak kegiatan yang lebih seru-seru lagi. Cuma karena keterbatasan waktu, hanya itu saja yang bisa aku ceritakan. Halo, pada kesempatan kali ini aku akan memberikan kepada kalian tips bagaimana caranya menyeimbangkan kegiatan non-akademik dan kegiatan akademik di ITB. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui kegiatan non-akademik itu di ITB banyak sekali jenisnya, mulai dari kegiatan unit, kegiatan panitia terpusat. Nah, panitia terpusat itu apa aja sih? Kayak yang paling terbesar pasti kalian tahu lah, OSKM. Ada juga panitia wisuda, ada juga panitia AMI, dan juga panitia-panitia lainnya. Nah, perlu kalian ketahui, sebagian besar itu kegiatan unit dan kegiatan panitia terpusat itu diawali dengan proses kaderisasi. Nah, proses ini yang memakan waktu banyak dan juga menghilangkan fokus kalian. Gimana sih caranya menyeimbangkan antara non-akademik dan akademiknya? Kalau menurut aku yang pertama, kalian harus tahu metode belajar kalian yang paling efektif. Misalnya kalau aku harus bisa ngerti konsepnya dulu nih, makanya aku ngerangkum. Atau mungkin kalian pas belajar SBMPTN lebih enak kalau diajarin temen atau diajarin guru. Karena menurut aku ketika kalian udah kenal metode belajar kalian yang paling efektif, itu bakal ngebantu kalian di akademik banget dan membantu time management kalian. Dan jadi apatis juga, kayak jadi nggak ikut unit, acara pusat maupun acara fakultas. Karena dari situ kalian bakal dapet koneksi, yang mana sejago-jagonya kalian tetap butuh orang lain buat bisa survive di ITB ini maupun di dunia kerja nantinya. Dan jangan lupa untuk seneng-seneng dan bagi waktu antara stres dan seneng-seneng. Kalau waktunya stres ya stres, kalau lagi seneng-seneng ya seneng-seneng. Jangan lupa juga buat set skala prioritas, mana yang penting dan mendesak untuk dilakukan, dan kamu lakukan itu dulu. Salah satu metodenya pakai Eisenhower. Habis itu kalian bisa bikin to-do list, biar jadwal kalian teratur sesuai prioritas kalian dan jadi nggak lupa. Dan down selama kuliah ini deh. Yang pertama, kalau misalkan kita lagi ada kelas, usahain jangan sampai pakai sendal. Kita harus pakai sepatu atau minimal yang menutup kaki lah. Soalnya ada dosen yang nggak suka kalau ngelihat mahasiswanya itu pakai sendal. Terus yang kedua, kalau misalkan mau ada jam kuliah, usahain banget jangan sampai terlambat. Ada juga dosen yang benar-benar udah nutup pintunya kalau jam kuliah udah dimulai. Terus juga ada dosen yang ceritanya gini, misalkan dosennya lagi jalan menuju kelas dan ada mahasiswanya di belakangnya tepat itu juga menuju kelas yang sama. Nah, kalau dosennya udah masuk kelas duluan, mahasiswa yang di belakangnya tadi bener-bener nggak boleh masuk, soalnya udah dianggap terlambat gitu. Terus yang ketiga, jangan sampai nginjek rumput yang ada di dalam ITB. Soalnya aku pernah dengar rumor itu, kalau ada mahasiswa yang ketahuan kalau nginjek rumput yang ada di dalam ITB itu bisa kena sanksi berupa pemotongan SKS. Gak tahu sih itu benar atau enggak, cuma itu merupakan kayak cara yang bagus buat ngejaga taman ITB tetap bagus. Nah, mungkin banyak yang beranggapan di perkuliahan ini banyak orang yang individualis gitu, khususnya di ITB ya. Menurutku enggak sih. Mahasiswa-mahasiswa di sini tuh nggak kayak gitu semua, dan banyak yang nggak kayak gitu juga sih. Kita bisa berteman dengan banyak orang di sini. Aku saranin kita bisa cari teman yang banyak selama perkuliahan, biar kitanya nggak kerja sendiri selama perkuliahan. Kita bisa main bareng, bisa bekerja bareng, bisa belajar bareng juga kayak gitu. Selanjutnya, mungkin masih ada yang menganggap kuliah itu sebagai ajang formalitas doang, jadi kita ngejar bidang akademik doang gitu. Tapi aku saranin sih kita bisa nggak gitu aja. Kita bisa nyari pengalaman di bidang non-akademik juga, soalnya di perkuliahan khususnya di ITB itu banyak banget wadah yang bisa ngembangin diri kita menjadi yang lebih baik gitu, terutama di bidang kita bisa ngembangin di bidang soft skill kita gitu. Nah, selanjutnya mungkin banyak yang ini nih, terutama khusus yang jauh dari orang tua yang ngerantau ke Bandung, mungkin banyak yang menganggap di kuliah tuh kita bisa hura-hura gitu karena jauh dari orang tua. Menurutku boleh sih hura-hura, tapi jangan berlebihan banget, soalnya kita di sini bisa mulai untuk belajar nabung sendiri dan ngatur uang sendiri gitu sih. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.